Oke, selamat malam kakak-kakak. Kita bertemu lagi pada Meet hari ini selama 2 JP. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya kakak-kakak semua? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi kita di penghujung kegiatan PKG PJOK ini. Baik, untuk hari ini adalah Meet umpan balik rencana tindak lanjut RTL dan pengantar bukti karya dengan durasi 2 JP mode daring. Salam dan bahagia, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, seperti biasa dengan kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baiklah, agenda kita di sesi kali ini adalah pertama pendahuluan, penyampaian tujuan sesi, komitmen belajar selama 5 menit, refleksi awal selama 10 menit, berbagi informasi program RTL dan umpan balik RTL selama 30 menit, pengantar bukti karya selama 30 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab RTL selama 12 menit, dan penutup selama 3 menit. Baik, setelah kita melewati pendahuluan, masih ingat nggak gerakan-gerakan yang di modul 2? Coba Kak Sule, masih ingat nggak Kak Sule? Saya sudah lupa nih, tolong diingatkan lagi. Apa ya? Tujuan pembelajaran. Iya, tuh. Lagi. Ayo Kak Dewi, saya silahkan. Lupa Kak. Berdiferensiasi. Iya, lagi. Umpan balik. Umpan balik. Iya. Lagi. Komunikasi yang efektif. Efektif, oke. Penilaian evaluasi. Yang nomor 2 itu apa ya? Yang ingat-ingat ya, nanti bisa dipraktekkan di gugus masing-masing bisa. Baik, Oke. Kakak-kakak, jadi tujuan sesi hari ini adalah peserta dapat berbagi pengalaman, berbagi informasi program PJBL di KBS. Lalu, kedua ada Kak Sule nih. Lalu mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari rekan-rekan peserta. Untuk refleksi awal, apakah kakak-kakak ada kesulitan dalam pengerjaan RTL-nya? Baik, kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyeknya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat kakak-kakak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kakak masing-masing? Coba, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik? Saya silahkan berbagi di sini. Boleh dari Kak Yogi, Kak Dewi, Kak Agus, Kak Sule, atau Kak Suarjana.
Kak siapa nih belum hadir ya? Kak Mel sama Kak Yudi ya belum hadir. Silahkan kakak-kakak diceritakan bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kakak-kakak. Boleh dari Kak Sule, silahkan Kak Sule. Berbagi aja di sini nggak kedengeran Kak Sule kan masih mute. Pakai apa? Itu pakai HP. Nggak kedengeran Kak Sule. Belum kedengeran Kak Sule, belum. Wait. Nah, Sudah? Sudah kakak. Baik. Tadi bagaimana ya? Karena masih masih tiang bingung. Soalnya tiang Ya. pindah ke HP ini karena Oh, kamera gitu. di laptop itu memang agak gini rusak dia. Jadi tiang pindah ke sini. Nah ini tiang mau nyari kembali untuk biar kelihatan teman-teman itu gimana ya di HP ya. Ya HP biasanya geser-geser ya kanan kiri. Oh gitu. Coba geser di layar, geser ke kanan apa ke kiri itu. Jangan diputar-putar. Nggak mau dia Kak. Tampilan. Nggak mau Kak. Nggak mau ya berarti beda HP-nya sama saya. Ya nggak apa-apa. Gini aja. Disampaikan saja bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, pengalaman tiang mengenai terlibatan dengan teman sejawat. Kemarin tiang memang mengumpulkan teman-teman untuk bagaimana pelaksanaan tentang yang menukik dengan permainan tradisional. Nah, kebetulan juga memberikan kepada teman sejawat pemahaman tentang bagaimana tujuan dan gininya apa namanya itu pemahaman tentang permainan tradisional juga dan langsung mengimplementasikan kepada yang juga berkolaborasi terhadap SD Negeri 10 untuk memberikan pemahaman bagaimana permainan tradisional itu sangat-sangat dibutuhkan kalangan olahraga terutama ya karena ada pembelajaran dari PJOK apa namanya PKG ini saya mendapatkan tentang pembelajaran dengan menggunakan SEM. Nah, itu yang terapkan di lapangan seperti itu dengan kepada anak-anak. Nah, antusiasme dari siswa itu sangat luar biasa. Penerimaan dari apa yang Tiang berikan kepada siswa seperti itu Kak Dia. Dan ada video yang sudah saya kirimkan. Jadi itu membuktikan bahwa anak-anak itu sangat semangat dan sangat-sangat menerima permainan tradisional tersebut di proyek yang kita jalankan di sekolah seperti itu. Mungkin itu pengalaman Tiang, yang lain bisa memberikan pemahaman atau masukan-masukan dari penyampaian Tiang.
Terima kasih Kak Dia. Oke, terima kasih Kak Suli. Baik, mungkin dari Kak Suarjana atau Kak Agus, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kakak-kakak? Apakah sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Saya silahkan. Mungkin Kak Suarjana, Kak Dewi, Kak Yogi, Kak Agus. Saya silahkan. Saya mau WA Kak Mel dulu. Izin menyampaikan pendapat. Ya, silahkan Kak Yogi. Kalau di sekolah tiang kemarin sih kalau kombelnya sudah jalan, cuma di dalam hal ini tiang keluar dari konteks PKG-nya nih untuk kombelnya. Karena di sekolah tiang nih kan kombelnya itu bernama Sabar nih, Sabtu Berbagi. Nah, kemarin pas tiang dapat giliran mengisi materi, tiang ambil materinya Niko apa namanya TPPK-nya Niko. Jadi tiang keluar konteks dari tema PKG yang kita ambil Niki. Jadinya kalau menurut tiang kombel di sekolah tiang sudah berjalan, mungkin kalau diberi nilai Niko cukup nih. Kalau dibilang baik belum, tiang rasa karena baru berjalan kurang lebih 2 bulan kalau di sekolah tiang baru berjalan. Dan Niko kami ambil setiap hari Sabtu biasanya, makanya dinamakan Sabar, Sabtu Berbagi. Dan untuk ke anak-anak mungkin ada efeknya, jadi anak-anak Niko bisa lebih update untuk mengetahui. Kalau di tiang kan tiang kebetulan juga menjadi ketua tim TPPK, jadi anak-anak Niko tiang kasih info tentang TPPK Niko. Jadi anak-anak kalau di sekolah tiang Niko untuk membuli, atau kemarin kita sempat membahas tentang TPPK Niko membuli, pemalakan Niko di sekolah tiang, menurut tiang sudah mulai menurun, dan kepedulian anak-anak sesama temannya Niko tiang rasa sudah meningkat. Kalau dari tiang sekian, menurut tiang dari kalau diambil dari kombelnya, kalau menurut dia diambil dari PKG-nya, tiang niki salah konsep jadinya Ginten. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Kak Wayan Yogi atas berbaginya. Mungkin pelibatan dalam komunitas itu biasanya kita ngambil topik-topik yang memang berkaitan dengan sekolah kita. Tapi kalau kita mengambil topik, misalnya kita jadi narasumber, kita akan memberikan proyek kepada siswa. Misalkan saja nih kita mau mengadakan turnamen atau perlombaan di sekolah. Jadi pelibatan rekan-rekan sesama komunitas, rekan-rekan di sekolah yang terlibat dalam komunitas itu sangat penting agar bagaimana nanti proyek yang kita jalankan itu bisa berlangsung dengan baik. Kan karena ada tahap-tahap perencanaannya yang akan melibatkan rekan-rekan sejawat. Apabila Kak Yogi atau kakak-kakak yang lainnya akan mengadakan turnamen-turnamen kecil di sekolah yang melibatkan misalnya peserta didik 4, 5, 6. Kan tidak mungkin Kak Yogi akan sendiri mengambil proyek atau project Nike gitu. Jadi itu bisa Kak Yogi up untuk di kegiatan kombel itu bisa. Saya akan mengadakan turnamen bola basket 3-on-3 di sekolah dengan melibatkan kelas 4, 5, 6. Jadi di sana rekan sejawat juga akan terlibat, misalnya wali kelas 4, 5, 6 yang nantinya kita akan merangkai kegiatan Nike seperti SEM. Jadi kita mengajak rekan kita untuk sama-sama melaksanakan atau melakukan kegiatan proyek tersebut.
Oke, terima kasih Kak Yogi. Selanjutnya mungkin dari Kak Agus. Misalnya kalau ada turnamen mini itu di sekolah Kak Agus, gimana tuh pengimplementasinya? Apakah Kak Agus kerja sendiri atau melibatkan rekan-rekan sejawat? Silakan Kak Agus. Eh, Terima kasih waktunya Kak Fasil. Selamat malam kakak-kakak guru hebat semuanya. Eh, Kebetulan kalau diambil seperti contoh demikian, sepertinya sekolah Tiang sudah mengimplementasikan nih kakak. Seperti eh, sekarang kan musimnya voli nih di sekolah. Terus karena ada banyak tim, kita melibatkan guru kelas nih kakak. Jadi kita di sini ada 3 guru olahraga, tidak mungkin sendirian karena ada banyak tim, sekitar ada 6 tim. Jadi kita melibatkan guru kelas untuk menemani beberapa tim yang tidak bisa kita temani kak. Seperti hari ini ada keluar pertandingan voli ke Canggu School, itu ada ditemani oleh 2 guru kelas. Kita ajari mereka dasar-dasar permainan voli, terus gimana strateginya pada guru kelas tersebut. Jadi mereka mengatur rotasi pemain, apa gininya, strateginya bagaimana. Terus syukur hari ini umur 11-12-nya tim A dan tim B-nya dapat juara 1 nih kakak. Jadi ya lumayan sekali. Dibantu oleh guru kelas, itu bukan guru olahraga. Terus setiap ekstrakurikuler juga kita juga menggunakan guru kelas karena banyak aktivitas. Kita juga mengajarkan dasar-dasar olahraga kepada guru tersebut, dan mereka juga turut ikut serta dalam pelajaran PJOK di sekolah. Gitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya Kak Agus. Mungkin dari Kak Suarjana. Saya silakan Kak Suarjana. Oke, kalau tidak kita lanjutkan dulu nggih. Bagaimana melibatkan voice choice ownership ke peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit. Dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, di mana diskusi awal proyek itu adalah melibatkan peserta didik. Lalu untuk gininya ya, untuk voice-nya itu kita akan melibatkan suara peserta didik. Ada diskusi awal proyek, ada refleksi rutin, dan ada peran aktif dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua adalah choice atau pilihan. Jadi pilihan peserta didik. Ada ini kakak, ada pilihan topik atau masalah, dan metode kerja yang fleksibel. Dan bagaimana cara atau metode kerja tersebut. Lalu ada ownership atau kepemilikan. Jadi kepemilikan peserta didik terhadap pembelajaran. Bagaimana penetapan tujuan pembelajaran itu sendiri, bagaimana tanggung jawab penuh dari peserta didik itu sendiri, dan ada evaluasi mandiri yang dilakukan oleh peserta didik.
begitu kakak-kakak untuk bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Baik, yang selanjutnya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi dalam keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kita memiliki tujuan, yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Juga yang nanti akan berimbas pada pembelajaran yang berkelanjutan. Ini dimaksud keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi keterampilan menggerakkan rekan sejawat itu bisa kita lakukan di Ombel, itu bisa mengadakan turnamen-turnamen seperti turnamen mini, mengadakan SEM, itu bisa kita menggerakkan rekan-rekan sejawat. Oke, selanjutnya bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kakak-kakak bisa sharing bentuk rencana tindak lanjutnya? Kan semua sudah buat RTL nggih? Sampun Kak, tapi kalau tiang sendiri karena di laptop dia gininya gimana tuh ya? Apa tiang buka dua kali ya? Boleh, silahkan. Kita tiang masuk ke gini dulu. Jadi nanti bentuk rencana tindak lanjutnya itu bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide. Ada komponen programnya, yaitu judul program atau kegiatan. Terus yang kedua itu latar belakang. Kemudian yang ketiga tujuan program. Yang keempat capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Lalu ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ada rencana evaluasi, dan yang terakhir ada kemungkinan tantangan. Jadi di RTL itu kakak-kakak buat nanti selanjutnya kakak-kakak akan diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah dan didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan-rekan yang ada pada komunitas belajar sekolah. Seperti yang sudah dilakukan Kak Sule, Kak Yogi, Kak Agus, dan kakak-kakak yang lain, untuk unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama komunitas, baik itu berupa video, foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar di sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kakak-kakak silahkan di-sharing RTL yang sudah kakak-kakak buat. Nggih. Mohon izin Kakak Dia. Iya. Saya kan Zoom-nya pakai HP. Kalau saya hanya bicara saja boleh? Nggih, silahkan. Artinya saya nggak tampilkan slide-nya. Nggih. Iya. Terima kasih Kak Dia. Mohon Nggih. izin kakak-kakak yang lainnya mungkin Tiang mendahului dulu ya. Soalnya Tiang sambil Oke. perjalanan ke kampung. Nggih. Nggih. Tunggu dulu Kak ya, Tiang buka.
Cari Bu. Baik, mohon izin Kak Dia dan kakak-kakak yang lainnya untuk rencana tindak lanjut yang di sini yang menggunakan permainan tradisional bola kasti yang di sini kita modifikasi bolanya kita sesuaikan dengan lingkungan di sekolah yang seharusnya bola kasti yang bola hijau kita modifikasi menjadi bola kertas Kakak karena kita sesuaikan dengan situasi di sekolah supaya tidak membahayakan lingkungan di sekitar seperti itu. Nah, di sini adapun kita latar belakangnya itu dari latar belakang sekolah itu SMP Negeri 15 Denpasar terletak di kawasan yang sangat strategis dekat dengan perkotaan, puskesmas dan pasar yang beralamat di Jalan Kebo Iwo, Gang Batu Sunil, Desa Padang Sambian Kaje, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Memiliki peserta didik yang beraneka ragam, latar belakang dari SMP Negeri 15 Denpasar, memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti halaman untuk olahraga, kelas yang nyaman, serta memiliki guru yang berkompeten dan berkomitmen tinggi dan dukungan yang kuat dari orang tua peserta didik untuk melancarkan program sekolah. Nah, kemudian adapun latar belakang permainan tradisional adalah suatu aktivitas bermain dan olahraga yang tumbuh dan berkembang pada daerah tertentu yang syarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat dan diajarkan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Permainan tradisional syarat dengan gerakan seperti melompat, meloncat, berlari, berjalan, melompat, melempar dengan alat gerakan tubuh atau gerakan tangan. Gerakan dan aktivitas ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan motorik dan biomotorik anak, baik motorik halus maupun motorik kasar. Kemudian, adapun lagi latar belakangnya melestarikan permainan tradisional menjadi penting untuk menjaga nilai-nilai budaya. Berbagai upaya dapat dilakukan seperti mengenalkan permainan tradisional di sekolah-sekolah, mengadakan lomba permainan tradisional, serta melibatkan komunitas dan keluarga agar permainan ini terus dikenal oleh generasi muda. Nah, adapun tujuan program ini, permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah atau KBS. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua, mencintai dan melestarikan tradisi budaya lokal. Yang ketiga, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Yang keempat, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. 5, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan. Yang pertama, capaian meningkatkan keterampilan fisik dan kreativitas, memahami, melestarikan budaya lokal, meningkatkan kemampuan sosial dan kolaborasi, membentuk karakter positif, meningkatkan minat peserta didik untuk belajar. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama perencanaan program, pengenalan permainan tradisional bola kasti, yang kita di sini modifikasi bolanya menjadi bola kertas. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, mempraktekkan permainan tradisional bola kasti, melakukan refleksi dan evaluasi, kemudian membuat laporan dan dokumentasi. Yang ketiga, hasil yang diharapkan yang pertama meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa toleransi dan saling menghormati. Yang ketiga,
terciptanya hubungan yang baik antar peserta didik. Yang keempat, pengembangan nilai karakter yang positif. Yang kelima, terbentuknya komunitas belajar yang menyenangkan. Dan adapun indikator, nah yang pertama indikator peserta didik memiliki pengetahuan mendalam tentang permainan tradisional. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan keterampilan sosial dan bekerja sama yang baik. 3, mampu menunjukkan kreativitas dalam permainan tradisional. 4, termotivasi untuk mengikuti pelajaran permainan tradisional. 5, menjalin hubungan yang harmonis antar peserta didik, guru, dan komunitas belajar sekolah atau KBS. Adapun struktur program, skala program, di sini program ini akan dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 15 Denpasar dengan jumlah peserta didik sebanyak 276 orang. Adapun struktur programnya dari pengaturan program, waktu pelaksanaan ini selama 2 bulan atau 8 minggu, di mana di minggu pertama itu ada persiapan, kemudian di minggu kedua ada perencanaan proyek, di minggu ketiga pengumpulan informasi, minggu keempat dan kelima itu latihan bermain, minggu keenam dan ketujuh pengumpulan data dokumentasi, dan di minggu ke-8 itu presentasi dan publikasi. Mitra dalam komunitas belajar sekolah, di sini pelaksanaan kegiatan berkolaborasi dengan yang pertama ada guru PJOK sebagai fasilitator dan refleksi, kemudian ada guru biologi berkaitan dengan anatomi tubuh, kemudian yang ketiga ada guru bahasa Indonesia, di sini memuat atau menyusun sebuah laporan, dan seluruh wali kelas kelas 8 membimbing kelas masing-masing dan membantu mendokumentasikan hasil kegiatan. Nah, adapun kapasitas yang dimiliki sekolah, pemanfaatan asetnya, di sini ada aset manusia yang melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan memiliki wewenang dalam memberikan izin pelaksanaan kegiatan di sekolah. Kemudian guru PJOK sebagai fasilitator dan membimbing kegiatan di sekolah. Adapun anggota, seluruh guru dan pegawai membantu untuk melancarkan kegiatan. Kemudian ada aset fisik. Aset fisik di sini yaitu halaman sekolah, pemanfaatan halaman sekolah dan alat olahraga tradisional untuk mendukung kegiatan. Kemudian adanya jaringan internet, HP, dan laptop untuk mencari informasi, membuat laporan, dan mempublikasikan hasil kegiatan. Kemudian ada sound system untuk pengeras suara dan memutar lagu yang berkaitan dengan olahraga tradisional, dan adapun ruang kelas untuk melakukan diskusi dan refleksi. Kemudian ada aset finansial. Aset finansial di sini ada pendanaan, di mana pendanaan dari dana BOS dan partisipasi dari orang tua peserta didik untuk mendukung kegiatan. Dan ada aset lingkungan, di sini aset lingkungan yaitu lingkungan sekolah, halaman sekolah yang ada dapat digunakan untuk melakukan kegiatan. Kemudian itu ada rencana evaluasi atau masa awal. Awal program menilai pengetahuan dasar peserta didik tentang permainan tradisional bola kasti dan kesiapan fisiknya. Kemudian tengah program itu melakukan observasi terhadap peserta didik dalam keterlibatan permainan tradisional bola kasti. Akhir program melakukan refleksi terhadap individu dan kelompok, serta melakukan penilaian terhadap keterampilan, kerjasama, dan sikap peserta didik. Kemudian komunitas belajar, dukungan dari guru wali kelas, orang tua, komite sekolah untuk membantu pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program untuk ke depannya. Sumber data dari peserta didik untuk mendapatkan data melalui observasi, refleksi, mohon maaf Kak, ini rencana evaluasi ya. Ini bersumber dari data peserta didik
untuk mendapatkan data melalui observasi dan refleksi setelah kegiatan permainan tradisional bola kasti. Kemudian guru melakukan pengamatan selama kegiatan dan melakukan kegiatan diskusi. Kemudian sumber data dari orang tua dapat mengisi kuesioner berkaitan pengamatan mereka terhadap peserta didik setelah melaksanakan kegiatan permainan tradisional bola kasti. Kemudian rencana evaluasi berikutnya, teknik pengambilan data. Pengambilan data dapat dilakukan dengan observasi langsung selama kegiatan berlangsung, refleksi secara individu dan kelompok tentang nilai-nilai karakter yang sudah dipelajari, kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan keterampilan sikap peserta didik. Kemungkinan tantangan dan solusi yang akan dihadapi, yang pertama tantangannya, peserta didik kurang tertarik dengan permainan tradisional dan permainan tersebut merasa sulit untuk dilakukan. Kemudian adapun solusinya, di sini guru menyesuaikan permainan tradisional dengan kegiatan yang menyenangkan dan mudah dilakukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang kedua, kemungkinan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami peraturan permainan tradisional bola kasti yang dimodifikasi, dan di sini adapun solusinya, guru menyederhanakan peraturan permainan tradisional bola kasti dan mempraktekkan secara langsung kepada peserta didik. Tantangan yang ketiga, kemungkinan kurangnya fasilitas olahraga yang memadai. Dan adapun solusinya di sini memanfaatkan lingkungan sekitar untuk melaksanakan kegiatan olahraga permainan tradisional bola kasti dan menggunakan alat yang dimodifikasi. Tantangan yang keempat, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang lebih mendalam. Dan di sini solusinya, guru menyediakan waktu untuk melakukan refleksi di akhir kegiatan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman secara bergantian. Penguatan profil pelajar Pancasila, keterkaitannya dengan P5, yaitu kebinekaan global, kerjasama, mandiri. Di sini kebinekaan global itu peserta didik belajar untuk menghargai teman, kerjasama di sini melalui permainan berkelompok, peserta didik diajak untuk saling bekerja sama antar satu teman dengan yang lainnya. Kemudian mandiri, peserta didik diajarkan untuk memilih permainan yang bervariasi secara aktif. Nah, dan di sini adapun penutupnya atau rencana dan tindak lanjutnya. Pembelajaran berbasis proyek dengan kegiatan permainan tradisional, permainan bola kasti, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya peserta didik. Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan tradisional bola kasti, dan pembelajaran ini berpusat pada peserta didik serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas serta melestarikan budaya lokal. Baik, itu Kakak sedikit rencana aksi dari saya di SMP Negeri 15 Denpasar, Kakak. Mohon apabila ada yang kurang bisa ditambahkan atau mohon refleksinya ya. Terima kasih, Kakak. Baik, terima kasih atas berbaginya Kak Arti Dewi. Silakan rekan-rekan Kak Arti Dewi atau kakak-kakak silakan dikomentari bagaimana mengenai rencana tindak lanjut yang sudah dipaparkan oleh Kak Arti Dewi. Selamat datang Kak Mel. Oke, selanjutnya Kak Sule yang dari tadi sudah prepare. Silakan Kak Sule. Atau Kak Agus, silakan berbagi rencana tindak lanjutnya. Boleh di-share PPT-nya, boleh seperti Kak Arti Dewi pemaparannya.
Baik Kak, mohon maaf tadi karena yang masih gini. Maaf on kameranya. Oh ya, sekarang saya buka nih. Oke, silahkan Kak Sule, mau Ya. dipaparkan langsung atau mau dipaparkan dengan berbagi layar? Kalau tiang sendiri karena rencana tindak lanjut yang saya lakukan itu di lapangan, saya menggunakan 9 slide itu ya Kak ya. Mohon maaf ini saya kurang fokus ini. Oke, boleh. nanti yang ginikan dulu share screen ya. Ya. Yang share screen ke PDF. Apa sudah terlihat ya? Sudah terlihat Kak? Sudah Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Ibu Fasi dan rekan-rekan guru hebat PJOK yang ada di Denpasar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit apa yang saya lakukan di lapangan mengenai rencana tindak lanjut yang saya lakukan. Nah, di sini saya mengambil dengan tema Permata Didapri, permainan tradisional atau kearifan lokal yang saya ginikan ya, dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus Om Swastiastu. Nah, sebelum saya menyampaikan memaparkan apa yang bakalan saya sampaikan, di sini saya memberikan pengenalan terhadap fasilitator. Fasilitator saya adalah Ibu Diah Yani, SPD. Kurang lebih mohon maaf Kak Diah, mungkin kalau kurang pas mohon koreksinya nanti. Dan kemudian saya melakukan doa, dan setelah itu saya memberikan ice breaking kepada teman sejawat saya ketika pada saat memberikan presentasi ini. Nah, kemudian saya memberikan sedikit lagu-lagu tentang permainan tradisional, salah satunya adalah sepit-sepitan. Nah, di sini saya mengajak guru-guru teman sejawat yang saya berikan presentasi itu, jadi mengajak menghafalkan, mengenal lagu-lagu permainan tradisional. Kemudian di sini ada kata pengantar, sedikit memberikan saya kata pengantar kepada teman sejawat, dan dampak negatif atau menggunakan gadget daripada mohon maaf, menjelaskan tentang dampak negatif tentang menggunakan gadget atau HP. Nah, dan saya memaparkan tentang latar belakang daripada permainan tradisional tersebut adalah peserta didik memerlukan permainan yang bisa mereka mainkan setiap harinya di sekolah. Nah, di sekolah setiap jam istirahat berlangsung, tidak semua peserta didik dapat menggunakan lapangan untuk bermain. Kemudian dikarenakan masih didominasi oleh peserta didik yang lebih sering memainkan dengan permainan sepak bola, sebagian besar peserta didik juga ingin melakukan permainan di lapangan ketika jam istirahat. Nah, di sekolah sendiri memiliki di sekolah saya itu memiliki lahan yang cukup untuk melakukan kegiatan permainan tradisional. Dalam hal ini kolaborasi antara proyek P5 dengan tema kearifan lokal dengan Mapol PJOK untuk kegiatan bersama dalam program Active Move On, seperti itu, untuk meningkatkan kualitas gerak melalui permainan tradisional.
Peserta didik memiliki antusias bergerak yang cukup besar, perlu wadah untuk menuangkan energi mereka. Nah, melalui permainan tradisional gobak sodor yang saya sering berikan kepada anak-anak juga di lapangan setelah jam istirahat. Nah, di sini diharapkan peserta didik bisa melakukan kegiatan permainan tradisional yang lainnya secara berkelanjutan dan terampil pada perlu program pendukung yang dilakukan secara berkelanjutan pula. Nah, kemudian ada tujuan program di sini adalah bertujuan untuk mengenali permainan tradisional. Kemudian yang kedua, program ini dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid. Kemudian yang ketiga, melalui permainan tradisional, murid dapat belajar tentang kerjasama, strategi, dan sportivitas. Kemudian yang keempat, permainan ini juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif murid. Nah, kemudian saya ambil capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, peserta didik dapat mengetahui kebermanfaatan melakukan aktivitas gerak melalui permainan tradisional, dan peserta didik dapat melakukan latihan bersama, menyusun strategi dengan tim kelasnya. Kemudian di sini peserta didik mampu menyikapi ketika menang atau kalah dalam menghadapi pertandingan. Kemudian peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik melalui permainan tradisional, serta peserta didik membuat poster tentang asal-usul permainan tradisional. Di sini juga kemudian selanjutnya peserta didik membuat poster tentang peraturan permainan tradisional. Nah, kemudian pengenalan nilai-nilai sportivitas, menjelaskan bahwa menang atau kalah adalah bagian dari proses belajar dan yang terpenting adalah usaha dan kerjasama tim. Untuk mengembangkan keterampilan motorik melalui permainan tradisional ini adalah peserta didik melakukan permainan tradisional gobak sodor, yang itu yang ditangkapkan, dan kompetisi antar kelas. Kemudian sebentar dulu. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar di sini adalah kegiatan ini dilakukan memanfaatkan waktu istirahat, dan program ini dilakukan oleh kelas 4 dan 6, 4 sampai 6, kelas 4, 5, dan 6 ya. Program dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis di jam istirahat pertama, dan dalam hal ini guru PJOK berkolaborasi dengan wali kelas terkait pemahaman dalam memanfaatkan waktu istirahat di sekolah. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kepala sekolah penanggung jawab sebagai aset politik penentu program dapat dukungan dan dilaksanakan. Guru sebagai fasilitator program, pendamping program, supervisor atau konsultan program mengembangkan kapasitas kompetisi guru. Dan siswa di sini mengasah inisiatif dan partisipasi program, ya, melatih kemampuan, keterampilan, melatih kerjasama tim tentunya. Kemudian komite sekolah. Komite sekolah di sini memberikan dukungan terkait pelaksanaan program tersebut. Kemudian lapangan sebagai sarana utama untuk bermain gobak sodor. Ada mading, nah, sebagai papan informasi terkait pemahaman tentang permainan tradisional gobak sodor. Nah, itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas atau di sekolah kami. Kemudian di sini ada rencana dan evaluasi. Refleksi dari umpan balik, saya sendiri sudah memberikan lembaran untuk bagaimana
permainan yang sudah dilakukan itu saya mengambil evaluasi dan umpan balik daripada siswa serta kepada teman sejawat juga. Nah, kemudian di sini kemungkinan tantangan yang akan terjadi yaitu kemungkinan tantangan yang dihadapi adalah penggunaan lapangan yang bersamaan. Itu yang menjadi tantangan dan timbul persaingan antar kelas. Nah, kemudian yang kedua, solusi yang bisa dilakukan yaitu pembuatan jadwal pemakaian lapangan dan memberikan motivasi atau nasihat terhadap pentingnya menghargai orang lain. Jadi itu solusinya. Oke, terima kasih. Kemudian di sini selanjutnya saya akan memberikan satu tindak lanjut PBL proyek permainan tradisional bersama teman sejawat. Di sini saya mempresentasikan apa yang saya lakukan dan ini adalah ada bukti daripada tentang menggunakan dengan komunitas Sidapri Kombel yang ada di sekolah memberikan satu masukan kepada saya dan banyak hal yang saya dapatkan juga dari teman-teman sejawat untuk menjalankan kegiatan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Di sini ada fotonya, kemudian ada aksi nyata yang saya lakukan dengan berkolaborasi dengan siswa-siswi dari Sedari yaitu SD Negeri 10 Daupuri dan SD Negeri 7 Daupuri. Nah, ini ada aksi nyata yang saya lakukan, kolaborasi yang saya lakukan pada saat melakukan rencana tindak lanjut ini. Boleh saya share, Kak? Boleh, Kak boleh, Dia. bisa diputar, Kak. Oke. Bapak akan berbagi dengan adik-adik di sini. Di sini ada kelas berapa aja? Kelas 9 dan kelas 3. Kan Bapak menggunakan kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu permainan. Anak-anak tahu nggak apa namanya itu permainan kayak meong? Pasti sudah sering dilakukan ya. Siap Bu? Dapat cinta. Menjawab, Bapak bilang adakah Sedari? Nah, perlu saya sampaikan di sini. Ya, perlu saya sampaikan di sini kepada rekan-rekan semua di sini. Sebelum saya memberikan pemaparan tentang permainan tradisional, saya memberikan satu kayak ice breaking ya, supaya lebih bersemangat dan fokus anak-anak untuk mendengarkan apa yang akan saya berikan. Di sini ada 3 materi yang saya berikan yaitu permainan tajok, lari balok, sepit-sepitan. Nah, itu 3 materi itulah yang saya berikan untuk pengenalan itu. Padahal banyak sekali permainan tradisional yang ada. Ada gangsing, ada dupla, ada trompah, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada 3 yang saya sampaikan kepada teman-teman sama anak-anak di SD Negeri 7 SD 10 Daupuri seperti itu. Boleh saya singkat aja Kak ya, Kak Dia? Kelihatan enggak videonya? Kelihatan, Halo. Kak. Kelihatan. Boleh diputar langsung lagi. Mau di bagian Terlalu mananya? banyak memakan waktu nanti. Ini ada beberapa. Nah, Nah, ini adalah praktek langsung memberikan pengenalan terhadap siswa SD Negeri 10 Daupuri untuk memperkenalkan permainan
enggrang atau disebut dengan tajok juga. Oke. Antusias sekali ya siswa-siswanya. Iya, semangat banget anak-anak di sini karena pingin belajar. Oh, mohon maaf. Maaf ya, ini kepencet ini. Bapak akan berbagi dengan adik-adik di sini. Di sini ada kelas berapa aja? Oh, maaf. Berbagi dengan adik-adik di sini ada kelas berapa aja? Ternyata tidak bisa membesarkan loh. Nah ini, di sini saya memberikan contoh kepada anak-anak juga bagaimana caranya menggunakan permainan tajok ini. Jaga keseimbangannya. Ya? Gampang ya? Oke. Kira-kira sudah tahu ya permainannya bagaimana caranya? Ya, untuk mempersingkat waktu saya ginikan lagi ya, saya majukan lagi. Nah, ini adalah permainan lari balok. Nah, mana nih? Nih. Oh, sudah terlewatkan permainan baloknya. Di sini permainan cepet-cepetan sudah nih. Sudah terakhir ini. Masih semangat itu. Ya. 1, 2, 3 mulai. Ambil.
Oke. Nah, oke. Baik, Kak Dia, itulah yang tadi saya lakukan, RTL tindak lanjut yang saya lakukan. Mohon maaf bila mana penyampaian atau dari kegiatan yang saya lakukan di lapangan memakan waktu yang terlalu banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sule atas berbagi RTL-nya. Mungkin sekarang dari Kak Agus yang sudah siap-siap dari tadi. Saya persilahkan untuk Kak Agus. Nanti kakak-kakak bisa saling mengomentari mengenai RTL yang sudah dipaparkan. Silakan Kak Agus untuk waktunya, saya silakan. Terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Selamat malam teman-teman. Mungkin ini rencana Kak ya yang baru saya susun. Ini mungkin mungkin perlu banyak masukan nih Kak. Kebetulan juga pas pas waktu itu yang ada halangan, terus belakangan juga lagi di luar ya Kak, jadi fokus yang benar-benar terpecah nih Kak. Mohon masukannya juga teman-teman Niki atas mungkin dari presentasi yang akan yang coba sampaikan Niki Kak. Mudah-mudahan bisa Niki yang presentasi yang coba mana dia? Mangga Kak. Mangga Present. Kok di mana presentasinya ya? Tombol presentasinya di mana Kak ya? Di titik 3 itu Kak ya? Enggak Kak. Yang ada tanda panah Kak. Oh ya. Ya maaf. Kok saya bingung sih ya. Maaf Kak. Tugas lanjut. Share. Apa kelihatan Kak? Sampun Kakak. Tapi masih belum. Udah sih, udah kelihatan. Oke, di sini tugas rencana tindak lanjut. Terus di sini judul program kegiatan itu mengembangkan keterampilan motorik dan karakter melalui lomba sendok telur tradisional untuk siswa kelas 1 SD. Terus latar belakangnya suara pilihan dan kepemilikan peserta didik lomba sendok telur dipilih karena merupakan permainan tradisional yang menarik, sederhana dan menyenangkan. Dalam program ini peserta didik akan dilibatkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan lomba. Mereka akan memberikan suara untuk menentukan aturan, tambahan, pemilihan peserta, berperan sebagai penyelenggara dan peserta lomba. Dengan demikian, program ini akan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Selanjutnya, konteks program sekolah ini memiliki komunitas belajar yang terdiri dari guru, siswa, orang tua, dan staf
sekolah yang siap mendukung kegiatan kokurikuler. Berdasarkan hasil pemetaan aset modul 1.2, komunitas sekolah memiliki fasilitas lapangan kecil yang cukup untuk kegiatan luar ruangan dan dukungan orang tua dalam kegiatan tradisional. Namun, observasi menunjukkan bahwa siswa membutuhkan lebih banyak aktivitas yang mendorong keterampilan motorik halus, kerjasama tim, dan pengembangan karakter. Survei awal kepada siswa kelas 1 juga menunjukkan antusiasme terhadap kegiatan berbasis permainan tradisional. Selanjutnya, kesenjangan atau kebutuhan kegiatan ini menjawab kebutuhan akan program yang meningkatkan keterampilan motorik halus dan keseimbangan, melibatkan peserta didik secara aktif sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kegiatan, terus memupuk kerjasama, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebersamaan melalui aktivitas yang bermakna. Tujuan program memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik melalui lomba sendok telur, itu menumbuhkan nilai karakter seperti kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemudian meningkatkan keterampilan motorik halus dan keseimbangan siswa, memberikan ruang bagi peserta didik untuk memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian, peserta didik mampu meningkatkan keseimbangan dan keterampilan motorik halus. Indikator waktu tempuh lomba, jumlah kesalahan. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan lomba. Indikatornya survei kepuasan dan refleksi. Terus kemudian terciptanya interaksi positif antara siswa, guru, dan komunitas belajar. Langkah-langkah aksi. Tahap persiapan, melakukan survei kepada siswa untuk mengidentifikasi keinginan mereka terkait aturan lomba, melibatkan siswa dalam menyiapkan perlengkapan lomba seperti sendok, telur, plastik, dan lintasan. Tahap pelaksanaan, siswa sebagai peserta lomba dan tim penyelenggara seperti penjaga waktu, pencatat skor, guru sebagai fasilitator yang memberikan panduan dan memastikan kelancaran kegiatan. Kemudian untuk tahap evaluasi, menggunakan refleksi individu siswa untuk mengevaluasi pelaksanaan lomba, kesan, pelajaran yang didapat. Poin kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Skala program, target siswa kelas 1 SD 25-30 siswa. Waktunya dilaksanakan selama 2 jam pada hari Sabtu pagi, tempat lapangan sekolah. Kemudian mitra kombelnya guru kelas, membimbing siswa dalam penyusunan peraturan lomba, orang tuanya membantu menyediakan perlengkapan lomba, staf sekolah membantu menyiapkan area lomba. Untuk kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, sekolah memiliki lapangan kecil yang cukup untuk lintasan lomba, sementara perlengkapan lomba, sendok telur, plastik kerucut untuk lintasan dapat dipinjam dari inventaris sekolah. Dukungan dari orang tua dan staf sekolah menjadi aset utama dalam mendukung kelancaran program ini. Kemudian untuk rencana evaluasi dilakukan dengan satu wawancara, melibatkan siswa untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman mereka. Yang kedua seperti survei refleksi, menanyakan apa yang mereka pelajari dan bagaimana perasaan mereka tentang keterbatasan mereka. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan, guru mencatat keterlibatan siswa selama lomba dan interaksi sosial yang muncul. Kemudian kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangannya adalah kekurangan waktu untuk melibatkan semua siswa dalam perencanaan, terus kurangnya fokus siswa selama pelaksanaan lomba. Solusinya di sini membagi siswa ke dalam kelompok kecil dengan tugas yang spesifik, misalnya seperti tim aturan, tim peralatan, dan tim pencatat. Kemudian guru memberikan briefing singkat sebelum perlombaan dimulai untuk memastikan semua siswa memahami peran mereka. RTL ini diharapkan dapat mendukung pembelajaran PJOK yang menyenangkan,
bermakna dan berpusat kepada siswa dengan melibatkan komunitas sekolah secara aktif. Demikian Kak, tugas RTL, rencana RTL-nya Kak. Seandainya ada masukan, mohon diberikan masukan Kak sama teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agus atas pemaparan dari RTL-nya. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang mau mengomentari tentang RTL yang sudah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan kita. Selanjutnya, siapa yang mau berbagi? Atau kita lanjut aja dulu ya ke pengantar bukti karya. Karena ada yang harus saya selesaikan. Izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat nggih? Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Belum Kak Dea. Oh belum ya? Oke, saya ulang kayaknya nih. Oh ya. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Oke, terima kasih. Baik, ini adalah pengantar bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Jadi begitu kakak-kakak membuka di PMM, sini ada beberapa item-item pengembangan diri. Dibuka saja bukti karya. Lalu hari ini kita akan membahas alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan mengunggah bukti karya di PMM. Alurnya untuk PKG PJOK adalah seperti niki. Oke, yang pertama perjalanan peserta PKG PJOK dari minggu 1 sampai minggu 5 adalah pembukaan materi orientasi, pembelajaran asinkron dan tatap maya. Pada minggu ke-6, hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka dengan jurnal refleksi dan hari kepulangan. Lalu minggu 7 sampai ke-10, pembelajaran asinkron dan tatap maya kembali. Minggu ke-11, unggah dokumentasi bukti karya dan minggu ke-12 penutupan. Jadi, sebagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi bukti karya ini adalah produk original, bukan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dengan jelas. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Dan karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jadi mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK adalah, nah ini di LMS ada bukti karya. Peserta dapat menemukan alur bukti karya melalui menu semua modul, lalu klik bukti karya. Jadi aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu unggah draft bukti karya, lalu refleksi bukti karya, dan berbagi bukti karya. Lalu unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Misalnya periode pengumpulannya. Jadi kakak-kakak dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada halaman LMS Diseminasi PKG PJOK. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Yang kedua, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik Make Copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dengan bentuk PDF. Bersama dengan produk bukti karya, lembar pernyataan bisa diunduh di LMS. Lalu kategori pemilihan kategori untuk bukti karya, yang pertama ada praktik baik, yang kedua ada praktik pembelajaran, yang ketiga ada RPP atau modul ajar. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Bisa dilihat pilihan kategorinya, bentuk karyanya, judul, dan deskripsinya. Jadi di bentuk bukti karya ini unggah berkas, video, atau tautan video YouTube. Di sini juga sudah ada alur yang pertama itu kategori dari produk bukti karya Anda. Saya praktik baik. Yang kedua, bentuk karya dari produk yang telah Anda kakak-kakak buat, video atau PDF. Yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dengan menambahkan hashtag PKG PJOK guru belajar, hashtag murid belajar. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Lanjut. Lalu pilih jenjang yang diinginkan. Yang keenam, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Yang ketujuh, pilih tema bukti karya Anda. Yang kedelapan, pilih sarana dan prasarana yang terkait dengan bukti karya. Lalu unggah lembar persetujuan bukti karya dan yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Untuk kategori praktik pembelajaran. Nah, di sini juga ada untuk unggah draft bukti karyanya, pilih kategori, bentuk karyanya apa, lengkapi judul, berikan deskripsi singkat. Untuk kategori praktik pembelajaran. Pilih jenjang juga. Apabila memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul atau proyek. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya, unggah lembar persetujuan, dan klik kumpulkan.
Lalu unggah karya kategori RPP atau modul ajar. Pilih kategori produk bukti karya Anda, RPP atau modul ajar, berupa video atau PDF, dan langkah-langkahnya sama seperti dua kategori. Oke, unggah draft bukti karya kategori RPP atau modul ajar. Ini lanjutannya, unggah lembar persetujuan bukti karya. Lalu untuk konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda selesai mengisi semua data, untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Dan harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat dirubah sama sekali. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Sedangkan nanti kakak-kakak akan pelajari bagaimana cara konfirmasi, bagaimana mengunggahnya. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberi umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Lalu, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi, bisa dicek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Putusan utama dari validasi bukti karya yang perlu perbaikan. Apabila validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda melihat status perlu perbaikan. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan dari hasil bukti karya. Lalu klik perbaiki. Putusan utama dari validasi bukti karya yang perlu perbaikan. Nah, nanti ada langkah-langkahnya ya apabila bukti karya kakak-kakak belum sesuai. Klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumentasi sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Jadi untuk unggah ulang lembar persetujuan bukti karya telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Putusan utama lulus validasi akan ada apabila hasil dari bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, ini statusnya menunggu terbit. Oke, yang di sini bukti karya telah terbit. Lihat bukti karya. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Oke, selanjutnya berbagi bukti karya.
Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Jadi nanti fasilitator akan membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah itu sama dengan yang telah mendapat validasi. Langkah upload video dengan tautan. Langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi, jadi publik ya. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video, klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Jadi, kendala video ini disetel pribadi terjadi karena pemilik tersebut menyetel visibilitas video untuk private atau pribadi pada channel YouTube-nya. Jadi diunggah dalam bentuk publik ya, publik. Nah, apabila video tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi diusahakan supaya kakak-kakak tidak menggunakan musik yang memiliki hak cipta. Langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Nah, silahkan di sini nanti akan saya sharing lagi untuk PPT-nya. Oke, untuk PPT-nya sebentar saya akan share. Oke, kakak-kakak Punapi sudah siap untuk mengunggah bukti karya? Oke, silakan Kak Sule. Baik Kak, untuk bukti karya sedikit yang ingin menanyakan mengenai yang pertama itu batasan waktunya itu sampai tanggal berapa? Kemudian yang kedua apa ya tadi ya? Oh ya, modul. Kan itu mengenai modul yang sudah kita, kan ada beberapa video yang sudah kita buat itu Kak ya. Apa itu bisa dijadikan bukti karya nanti? Karena kan saya pernah mengambil video untuk permainan bola kasti untuk pembelajaran ini. Nah itu yang masukkan ke bukti karya itu apa bisa, apa boleh? Dan apa harus membuat video baru lagi tentang pembelajaran modul tersebut? Oke, kakak-kakak yang di sini kan kakak punya RTL, rencana tindak lanjut. Kemungkinan nanti kakak bisa mengambil video lagi untuk kegiatan SEM mungkin yang dipilih atau kegiatan yang lainnya. Kalau misalnya kakak mempunyai video yang sudah siap untuk diunggah di bukti karya, apakah sudah memenuhi kriteria dari RTL tersebut? Gitu. Kenapa kakak sering? Kalau RTL, di RTL apa namanya tindak lanjut untuk pembelajaran program itu kan sudah sesuai dengan apa yang menjadi modul yang kita apa namanya itu ke videokan kemarin itu. Sesuai juga kan itu ada mengunggah yang namanya modul juga akan diunggah di sana kan. Nah itu apa bisa kita jadikan bukti karya. Tapi kalau untuk P5 ini mungkin saja ini kan yang akan melaksanakan kayak lomba
apa yang sudah dijalankan di awal itu kegiatan daripada proyek ini tentang permainan tradisional. Ada beberapa permainan yang akan dilombakan antar kelas ke. Nah, itu kemungkinan bisa tindak lanjut yang sudah saya pelajari di PKG ini gitu. Makanya mengadakan lomba-lomba untuk kelas. Nah, itu oke lah yang di pertama. Tapi kalau untuk modul ajarnya ini, untuk pembelajarannya, apa boleh saya memasukkan bukti karya yang sudah pernah dilakukan selama 30 menit itu, video itu, Kak. Oh, gini. Akan tetapi kalau Kak Sule mengunggah video tersebut, apakah sudah sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajarannya? Sesuai kan, sesuai dengan arahan dari pembelajaran yang dapat dari PKG ini kan. Kemarin itu dari awal kan tujuannya, terus langkah Ya, habis betul. itu apa namanya asas baru langkah-langkahnya kan gitu. Nah, sesuai dengan itu yang buatkan kemarin itu gitu. Itu apa bisa saya dijadikan untuk bukti karya nantinya supaya tidak mengambil video lagi. Iya. Ada beberapa sih juga video yang lain gitu. Mau liburan lagi ge. Coba dicek di LMS-nya ge kapan terakhir untuk unggah bukti karyanya ge. Oke, siap Kak. Oke, dan G. Terima kasih. Untuk di LMS, berarti Kak Dia juga nggak tahu date-nya. Coba Tiana lihat ya terakhir kapan ada waktu tertentu nggak untuk mengumpulkan. Oke. Terima kasih Kak Dia. Kalau Kak Agus bagaimana? Ada kesusahan untuk membuat video baru atau mau pakai video yang mana? Apakah kayak kita juga di sini liburnya? Sekarang kan lagi ulangan nih Ki, kalau di negeri. Kalau Kak Agus gimana, ada kendala? Yang terakhir muridnya masuk nih ke tanggal 12 Desember, Kak. Lagi sebentar ini. Oh iya, sudah. Habis itu libur dah sampai tahun baru sampai ini tuh, Kak. Mungkin gitu nanti ya. yang Cek di LMS-nya kapan due date-nya karena di LMS-nya nggak kelihatan gitu. Mungkin yang cari di jadwal yang di-share sama fasilitator pusat untuk due date-nya Oke, kakak-kakak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.32. Mari kita open kamera dulu. Mau ambil foto dulu. 1, 2, 3. Mohon maaf Kak, yang lagi di mobil nggak masalah. Nggak masalah, nggak. Oke, sudah kelihatan Kak Arya, Kak Mel, Kak Suarjana, Kak Sule. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kakak-kakak, saya stop record dulu. Sebelum saya stop record, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, karena telah diberikan kelancaran dalam Meet Tatap Maya hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak. Stop record. Baik Kakak, terima kasih.